Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafif Ibnu Anelvi dari kelas 10 APL 1, Rombel A, absen 1, dan di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penggunaan alat dasar lab kimia. Yang pertama, labu ukur. Prosedur penggunaan labu ukur. Yang pertama, masukkan sampel yang ingin diencerkan. 2. Tambahkan aquades ke dalam labu ukur hingga tanda batas. Ketiga, kocok larutan hingga campuran merata. Keempat, larutan sudah jadi dan siap digunakan. Yang kelima, masukkan larutan tersebut ke dalam botol bahan dan simpan di tempat yang sesuai. Yang kedua, pipet tetes. Prosedur penggunaan pipet tetes yaitu adalah: yang pertama, tekan bagian karet untuk membuang udaranya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam zat cair. Yang kedua, kemudian masukkan ujung pipet ke dalam larutan. Yang ketiga, lepaskan karet menghisap di bagian atas saat ujung pipet sudah berada di dalam larutan. Yang keempat, angkat pipet kemudian keluarkan perlahan dengan cara menekan kembali karet sesuai yang dibutuhkan. Yang kelima, larutan akan keluar perlahan berupa tetesan. Alat yang ketiga adalah pipet gondok atau pipet ukur. Prosedur penggunaan pipet gondok atau pipet ukur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasang bul pipet pada bagian ujung atas pipet volume. Bul pipet yang digunakan harus dikempiskan terlebih dahulu. Kedua, celupkan pipet ke dalam larutan kemudian tekan tombol S hingga tanda batas. Yang ketiga, setelah larutan sampai tanda batas lap ujung pipet terlebih dahulu, kemudian pindahkan pada labu ukur. Yang keempat, kemudian keluarkan cairan, tekan tombol E pada bul pipet. Yang keempat, buret. Prosedur penggunaan buret. Cara mengukur meniskus pada buret yang baik yaitu sejajar dengan mata. Sebelum digunakan, pastikan keran dapat berfungsi dengan baik, dan selanjutnya tutup keran harus dengan keadaan tertutup untuk mempermudah menuangkan larutan. Gunakan corong dan simpan pada bagian atas buret. Kemudian dituangkan ke larutan ke dalam buret sampai meniskus 0. Setelah sampai batas meniskus 0, pastikan bahwa buret terisi. Kemudian keringkan bagian atas buret dengan tisu agar tetesan larutan yang menempel pada bagian dalam buret tidak menetes. Kemudian keluarkan larutan dari buret hingga volume yang dikehendaki. Yang terakhir yaitu neraca digital. Prosedur penggunaan neraca digital yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan timbangan laboratorium dalam kondisi seimbang atau water pass dalam kurung dengan mengatur scrub pada kaki neraca sehingga gelembung di water pass tepat berada di tengah. Yang kedua, sebelum digunakan bersihkan terlebih dahulu timbangan dengan kuas. Yang ketiga, tancapkan kabel power timbangan ke start volt. Keempat, tekan tombol on kemudian tunggu sampai angka 0.000 gram muncul. Yang kelima, masukkan alas bahan dengan tidak membuka kaca terlalu lebar agar tidak mempengaruhi perhitungan timbangan laboratorium. Yang keenam, tutuplah kaca timbangan laboratorium atau neracanya. Yang ketujuh, tekan tombol 0 agar perhitungan lebih akurat. Yang kedelapan, masukkan bahan yang akan ditimbang dengan tidak terlalu lebar membuka kaca. Begitu pula ketika akan menambah atau mengurangi bahan untuk menyesuaikan massa yang diinginkan. Yang kesembilan, setelah sudah menaruh bahan yang ingin ditimbang, tutuplah kaca timbangannya. Yang kesepuluh, maka secara otomatis display angka akan berubah menunjukkan massa bahan. Yang kesebelas, catatlah ukuran massa dari bahan yang ditimbang. Jika sudah, ambillah bahan yang telah ditimbang. Yang ke-12, kemudian matikan timbangan laboratorium dengan cara menekan tombol off. Yang ke-13, setelah timbangan benar-benar mati, lepaskan stop kontak dari start volt. 14, bersihkan ruangan dalam timbangan dengan menggunakan kuas. Piringan timbangan dapat diangkat dan dibersihkan seperti langkah nomor 2.
Terima kasih telah mendengarkan video saya tentang prosedur penggunaan alat dasar lab kimia. Jika saya ada salah, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.